Kenapa sih manusia ini ribut, berantem? Coba kita belajar kepada cinta kasih yang dibangun para sufi itu. Yang memaknai la ilaha illallah sebagai la mahbuba illallah. Tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Misalnya Sayyidah Rabi'ah. Kemudian siapa? Imam Junaid. Kemudian Husain bin Mansur Al-Hallaj. Mereka semua orang yang spiritualitasnya tinggi, pasti penghargaannya, cinta kasihnya pada kemanusiaan juga tinggi. Misalnya, sedikit saja ya. Kenapa sih Al-Hallaj ini, Husain bin Mansur Asy-Syahid, sang martir bernama Al-Hallaj, sering kita kaji ya di sini ya. Menganggap iblis dan Fir'aun itu sebagai guru dan temannya. Karena memang kepada iblis kita juga berguru. Fir'aun itu sahabat saya dalam banyak aspek ya. Satu yang kita singgung kemarin waktu ngaji tafsir itu adalah iblis ini simbol tauhid sebenarnya. Yang tidak mau goyah tauhidnya, hanya sombong saja kata Al-Hallaj. Allah suruh sujud ke selain Allah nggak mau itu, suruh sujud ke Nabi Adam itu. Malaikat kan langsung mau itu. Dia lupa bahwa yang perintah Allah itu dan memandang dirinya. Al-Hallaj itu kan seandainya wa in kutiltu kalau saya dibunuh, wa in sulibtu kalau saya disalib, kemudian wa quti'tu aidaya warijlaya dan dicincang-cincang, dimutilasi, tangan kaki saya dipotong, lidah saya tidak akan menghentikan dakwah saya ini. Sudah dinasihatkan oleh Imam Junaid itu. Kamu jangan bilang ini nanti kamu. Jadi beliau tahu akan disalib. Sebelum meninggal beliau bercerita dengan iblis ya. Tuhan nggak adil katanya, kata iblis itu. Kamu dalam posisi begini mengatakan kamu benar, al-haq itu loh ya. Kamu menjadi kekasih Tuhan, sementara saya dilaknat katanya. Lalu yang kita sampaikan dalam tawasin haji kemarin itu adalah kamu memandang dirimu, sementara saya sudah tenggelam dalam Tuhan. Tidak ada tentang diriku ini. Artinya hatinya sudah dipenuhi oleh Allah itu. Baik, abaikan saja itu. Misalnya begini, siapa orang yang paling kita anggap bejat di dunia ini? Fir'aun, Qarun misalnya. Apa tidak ada Nur Muhammad dalam dirinya? Apa tidak ada wa nafakhtu min ruhi? Apa tidak ada rohnya, nafasnya Allah di situ? Kalau begitu, orang yang kita sakiti, yang kita hina, yang kita musuhi, ya ada Nur Muhammad juga di situ, hanya tidak terang. Hanya mungkin redup, dikotori oleh amalnya, maksiatnya, dan lain-lain. Nah, Sufi itu memandang nanti dengan ketinggian. View from above, itu seperti Anne-Marie Schimmel atau Anne-Marie Schimmel yang kita ceritakan itu. Ya, kalau salah, bukan Nur Muhammadnya yang salah itu. Bukan cahayanya Allah yang ada di situ, bukan. Ya, perilakunya sendiri. Seharusnya itu yang kita perbaiki. Ya. Demikian para sufi, sehingga lebih memilih jalan damai, jalan cinta kasih. Tidak ada permusuhan-permusuhan. Tidak ada kebencian kepada. Bahkan Sayyidah Rabi'ah itu tidak benci lagi ke iblis itu. Begitu keluar dari makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketemu iblis ya. Hai iblis, hai iblis gitu kan. Hai, terus aku sudah nggak benci deh sama kamu. Itu bahasa bucin ya zaman sekarang. Saya sudah tidak benci pada kamu. Kenapa? Dalam hati saya sudah dipenuhi oleh cinta. Ada berapa kasih Allah begitu. Maknanya apa? Kita belajar dari mereka. Mereka inilah contoh-contoh perilaku para nabi, para rasul. Di risalahnya Rosailnya Imam Junaid juga diungkap itu panjang lebar. Apa sih karakter wali itu apa? Sufi itu apa? Salah satunya adalah ketika beliau katakan, ya wali itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Simbol kedermawanan. Wali itu seperti Nabi Ismail, sufi itu. Apa? Simbol ridho. Disembelih itu. Nabi Ibrahim kan dapat wahyu untuk menyembelih anaknya. Nah, putranya ridho. Kalau memang itu ya silahkan. Nabi Ayub, apa itu? Simbol kesabaran. Iblis itu nantang Tuhan.
Itu kalau anaknya mati semua, istrinya pergi semua, dan harta bendanya hilang semua, dia pasti berubah imannya. Seolah-olah iblis itu menguji kekuatan iman kekasih Tuhan itu sampai sejauh mana. Dan memang meninggal semua putranya Nabi Yakub, Nabi Ayub itu. Yang tadinya konglomerat menjadi kongmelorot itu. Melorot semua nilai uangnya, habis semua. Sampai semua istrinya meninggalkan, tinggal satu saja. Dan beliau ditimpa penyakit yang berbau busuk ya, sampai diasingkan. Ya tetap tidak berubah imannya itu. Sampai istrinya yang terakhir itu ya, kamu kan Nabi, Rasul, kekasih Tuhan, kok nggak berdoa minta kesembuhan? Maka kata Nabi Ayub itu alaihissalam, saya sakit berapa lama? 80 tahun. Usia saya sekarang berapa? 160. Ya kan sudah impas. Saya sehat 80 tahun, sakit 80 tahun. Tahun depan lah saya doa itu. Jadi ada orang dengan kesabaran seperti itu. Demikianlah ciri para kekasih Tuhan seharusnya. Para kekasih Tuhan ini juga tidak menyibak, tidak mengungkap banyak rahasia spiritual yang dialaminya. Demikianlah contoh pribadi Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan sampai Nabi Zakaria ini berdoa dari umur 26 sampai 90 tahun. Berapa tahun itu? Berapa tahun doanya? Harus yang matematikanya buruk itu. 74 tahun lebih kurang berdoa sebelum dia mikir nah kelamaan itu. 74 tahun berdoa supaya dianugerahi keturunan. Tidak putus asa. Itu kan simbol apa itu? Simbol roja, simbol berharap, tidak putus asa. Tapi beliau, begitu Allah kabarkan yang melalui malaikat, kamu akan punya anak. Ya istrinya juga sudah menua tentu saja, 90 tahun kok. Nanti kamu punya anak. Kalau memang betul Allah kasih bukti apa? Kamu tidak akan bisa berkata-kata 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Maka para kekasih Tuhan ini, ya khairul kalam ma qalla wa dalla. Tidak bicara kecuali diminta. Hanya taunya platform ya, itu tok disampaikan di mana-mana. Bosen dengerin itu kan. Nah, tidak begitu. Langsung, apa katanya Habib ya, sini ini rokok, dengerin ya, saya ceramah itu. Nah, enggak langsung begitu. Karakter temannya. Nabi Yahya juga tipologi uzlah. Semua itu para nabi itu simbol itu kata Imam Junaid ya, juga nanti dikutip oleh Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah apa? Khususul Hikam. Sampai terakhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah simbol pribadi yang rendah hati. Itu yang melengkapi itu semua. Yang menggenapi. Tapi beliau SAW tidak mau diistimewakan. La tusayyiduni. Saya ini jangan disayyidkan. Suatu ketika beliau ada makan-makan lah ya. Kemudian kata para sahabat, saya yang nyembelih kambingnya atau untanya. Kata sahabat satunya lagi, saya yang menguliti. Saya yang memasak itu. Engkau duduk saja Nabi. Tidak, Nabi langsung bergegas mencari kayu. Jadi beliau tidak ingin dilihat sebagai pribadi yang menonjol, yang diistimewakan. Dan sabdanya yang populer, la tusayyiduni. Itu kan tawadhu itu kan. Saya ini jangan disayyidkan, jangan dipanggil sayyid. Maknanya kita tetap wajib manggil sayyid. Jangan kayak tetangga kita sebelah. Langsung, Muhammad itu kan. Muhammad mana? Tukang tambal ban banyak Muhammad gitu. Muhammad berkata, kayak keponakannya sendiri itu loh. Nah, itu sosok tawaduk kita atau tawaduknya Nabi, dan kita tetap wajib fatwa malam ini. Apa mengatakan sayyid itu? Kita bisa tahu ya, Sayyidina Muhammad itu berarti sudah ahlu sunnah itu. Kenapa? Karena ketika Allah memanggil nama-nama Nabi yang lain, langsung nama. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Isa, dan lain-lain itu. Tapi begitu memanggil Nabi kita, Allah tidak panggil nama. Ya Yuhan Nabi, wahai Nabi. Seolah-olah Allah sendiri sungkan, seolah-olah ya, memanggil nama beliau itu. Itu kan bentuk bahwa Allah ini memuliakan Nabi kita.
Lah kok sebagian umatnya manggil Muhammad? Tapi enggak apa-apa. Boleh jadi mereka karena ketidaktahuan. Yang kemarin itu loh ya. Oh, ini karena enggak tahu, enggak apa-apa. Biasa gitu.